Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Accurate 5 versi edukasi. Masih di tutorial terkait kasus soal PD Mitra untuk persiapan uji sertifikasi kompetensi 2021 bagi siswa-siswi SMKN 25 Jakarta. Nah, kita lanjut ke part 2, yaitu adalah mengentry transaksi. Kita lanjut aja, disiapkan soal bukti transaksinya. Kita lihat di sini bukti transaksi yang pertama ada bukti pengeluaran kas PD Mitra. Kita sebagai akuntannya diminta untuk mengentry bukti pengeluaran kas. PD Mitra mengeluarkan kas, keterangannya untuk pembayaran gaji. Berarti kita bisa menggunakan modul kas bank, kemudian kita pilih pembayaran. Kemudian di form pembayaran baru ini paid from-nya kita isi karena dia bukti transaksinya menggunakan bukti pengeluaran kas, dan juga di sini ada dikeluarkannya cek, berarti kita pilih cash in bank. Voucher number-nya kita isi BKK 12-1. Nomor ceknya di sini ada nomor ceknya, jadi kita isi CP 12-001. Date-nya kita masukkan, tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 2020. Memonya kita masukkan, singkat aja deskripsinya, pembayaran gaji November. PI-nya dibayarkannya kepada karyawan. Kemudian account-nya kita pilih pembayaran gaji karyawan bulan November. Sebelumnya bisa kita lihat di neraca saldo per 30 November ya. Neraca saldo klasik 30 November 2020. Ini kan pembayaran beban bulan lalu. Kita lihat di sini apakah kita punya akun utang beban utang gaji secara khusus. Ternyata tidak ada, tapi adanya adalah expense payable. Jadi kita bisa gunakan akun expense payable. Kebetulan ada saldonya 3.900.000, tapi kita hanya membayar utang gaji di expense payable ini hanya 3 juta. Berarti di sini kita masukkan akunnya adalah, bisa kita search expense payable. Kemudian masukkan angkanya 3 juta. Dan kita klik tanda kalkulator di kotak amount, total payment-nya 3 juta. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Oke, kemudian lanjut ke transaksi yang kedua. PD Mitra menerima kas, ditunjukkan dengan adanya bukti penerimaan kas, keterangannya untuk pelunasan faktur, berarti pelunasan piutang. Pelunasan piutang itu kita bisa masukkan di penjualan, penerimaan penjualan. Yap, kemudian receive from-nya kita lihat, kita terima dari Ilham Komputer. Kemudian ke kanan sedikit ada form number. Form number ini masukkan nomor buktinya adalah BKM 12-1. Kemudian payment date, tanggal pembayarannya tanggal 3 Desember 2020. Kemudian ke bawah lagi itu ada akun bank diterima masuk ke dalam akun cash in bank, karena di sini ada ditunjukkan oleh bukti penerimaan kas dan juga ada nomor ceknya di sini. Kemudian rate-nya 1, nomor ceknya kita masukkan BS21, kemudian cek date-nya kita lihat tanggal ceknya tanggal 3 Desember 2020. Memonya kita bisa tulis pelunasan faktur F11-12. Kemudian kita klik centang kotak bayar di fakturnya F11-12 ya. Kemudian kita klik tanda kalkulator di kotak check amount ya. Jadi jumlah yang kita terima adalah 34.100.000. Oh, ternyata di sini ada potongan 310.000. Nah, potongannya kita masukkan di kolom total diskon. Caranya masukinnya di klik kanan, kemudian kita klik diskon.
Kemudian kita masukkan jumlah diskonnya sesuai yang ada di bukti transaksi, yaitu 310.000. Kemudian akun diskonnya kita catat karena ini adalah diskon terkait penjualan ya, jadi kita masukkan ke sales discount ya, jadi potongan penjualan atau sales discount. Kalau sudah, klik OK. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Oh, pembayarannya berlebih. Oh, berarti masih ada yang salah. Sebelumnya kita cancel dulu. Di sini harusnya kita klik di sini. Kalkulatornya diklik lagi. Setelah kita masukkan diskon, jadi jumlah yang diterima adalah 33.790.000. Kita cek di bukti transaksinya, yang kita terima adalah 33.790.000. Kalau sudah sama dengan bukti transaksi datanya, kemudian kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga ini ada voucher kas kecil. Nah, di kebijakan perusahaan untuk pengeluaran kasnya itu di bawah 1 juta menggunakan kas kecil, metodenya dana tidak tetap. Sehingga ketika ada bukti transaksi voucher kas kecil, kita tidak mencatatnya dulu, melainkan nanti setelah pada saat ada pengisian kembali dana kas kecil. Jadi kita langsung input transaksi yang keempat, yaitu PD Mitra. Kita mengeluarkan faktur kepada Maulana Komputer, berarti kita melakukan penjualan. Jadi masuk ke modul penjualan, faktur penjualan. Nah, kita pilih nama pelanggannya, dilihat adalah Maulana Komputer. Nomor PO-nya diisi kalau ada, nomor purchase order-nya itu adalah 121, kemudian invoice nomor invoice-nya adalah F12-1. Kemudian invoice date-nya, tanggal fakturnya tanggal 6 Desember 2020. Ship date-nya, tanggal kirimnya juga sama 6 Desember 2020. Net-nya N/30. Kemudian itemnya kita pilih, kita search aja atau kita langsung pilih portage, quantity-nya 8, unit price-nya 18.500.000. Kemudian lanjut ke barang yang kedua, itu adalah satelit. Kemudian jumlahnya 5, harganya 15 juta. Oke, kemudian kita pastikan bahwa subtotalnya sama dengan yang ada di bukti transaksi. Total harga barangnya 223 juta, PPN-nya 22.300.000, kemudian total invoice-nya 245.300. Oh, ternyata beda. Ternyata ada freight collected 500.000. Kita masukkan di kotak freight 500.000. Karena kita masukkan angka beban angkutnya, maka kita harus menentukan akun biaya kirimnya. Masuknya ke freight collected ya. Seperti ini. Kemudian kita cek lagi, total invoice-nya adalah 245.800.000. Nah, kalau sudah sama, kita klik simpan dan tutup. Oke, lanjut ke berikutnya, transaksi 5. PD Mitra melakukan pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Jadi pengeluaran kas untuk pelunasan faktur berarti kita bayar hutang. Bayar hutang itu kita klik di modul pembelian, kita pilih pembayaran pembelian. Kemudian vendornya kita masukkan nama suppliernya, itu PT Putri. Kemudian form number-nya, nomor bukti transaksinya adalah BKK 12-3. Kemudian payment date-nya adalah tanggal transaksinya, tanggal 6 Desember 2020. Ke bawah menggunakan akun kas, pengeluaran kasnya, memonya adalah pelunasan faktur FK 2016. Kemudian kita checklist kotak bayar di faktur yang mau kita bayar, yaitu yang di FK 2016. Nomor ceknya
Ada nomor ceknya di sini CP12-003. Cek date-nya tanggal 6 Desember 2020. Yang dibayar 28.340.000. Ternyata kita mendapat potongan 260.000. Kita masukkan di kolom discount amount atau jumlah diskon. Cara masukkannya klik kanan, kemudian klik informasi diskon, kemudian masukkan jumlah diskonnya adalah 260.000. Akun diskon yang kita gunakan adalah purchase discount. Kalau tidak ada akun purchase discount, maka kita menggunakan akun HPP atau cost of goods sold. Kalau sudah, jadi ini kita menggunakan akun purchase discount karena punya akun tersendiri, kemudian kita klik OK. Jangan lupa diklik lagi kotak check amount-nya sehingga tertera yang kita bayarkan itu adalah 28.340.000 sama dengan yang ada di bukti transaksi. Kalau udah, kita klik simpan dan tutup. Setelah itu masuk ke transaksi yang keenam, ada nota kredit. Nota kredit PD Mitra mengeluarkan nota kredit kepada Maulana Komputer. Maulana Komputer itu kan customer kita ya. Jadi ini adalah transaksi retur penjualan. Nah, jadi kita klik modul penjualan, pilih retur penjualan, kemudian customer-nya kita pilih Maulana Komputer. Kita pilih Maulana Komputer, kemudian di sini kita masukkan sales invoice number. Nota kredit ini ada informasinya atas faktur nomor F12-1. Jadi di sini kita sales invoice number-nya, nomor faktur penjualannya adalah yang F12-1. Kemudian masukkan SR number atau sales return number, nomor form-nya adalah NK12-1, kemudian tanggalnya adalah tanggal 7 Desember 2020. Description-nya kita masukkan aja retur penjualan. Nah, masukin barangnya di kolom item description, kita pilih barang yang mau diretur, ada dua-duanya yang mau kita retur. Kuantitinya masukkan 2 untuk yang portage. Harganya dicek, kalau udah sama kita masukin barang yang kedua. Kuantitinya adalah 1. Harganya juga 15 juta. Nah, jadi kita cocokin dulu, subtotalnya 52 juta, barang yang diretur, PPN-nya 5.200.000, dan total returnya adalah 57.200.000. Kalau udah sama, klik simpan dan tutup. Ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke transaksi nomor 7. Masih ada voucher kas kecil lagi, jadi ini bisa kita skip. Langsung ke dokumen transaksi 8. Dokumen transaksi 8, bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur C152234. Berarti ini modul pembelian, klik pembayaran pembelian karena kita mengeluarkan kas untuk pelunasan faktur. Ya, artinya kita mau bayar utang. Oke, kemudian kita pilih vendornya adalah PT Tiara. Kemudian nomor formnya adalah BKK 12-4, udah sesuai. Payment date-nya adalah tanggal 9 Desember 2020. Kemudian pengeluaran kasnya menggunakan cash in bank. Memonya adalah pelunasan faktur C152234. Kemudian check number-nya adalah CP12-004 ya, yang ada di sini. Kemudian tanggal ceknya tanggal 9 Desember 2020. Kemudian kita checklist kotak bayar di faktur yang mau kita bayar, yaitu yang C15234. Kemudian diklik check amount-nya, total yang akan kita bayar disamakan dengan yang ada di bukti transaksi, yaitu adalah 23.100.000.
Kalau udah sama, klik simpan dan tutup. Berikutnya transaksi 9. PT Putri membuat faktur kepada PD Mitra. Kita kan PD Mitra ya, artinya PD Putri menjual kepada PD Mitra. Kita sebagai PD Mitra berarti melakukan pembelian. Nah, untuk pembelian kita klik modul pembelian, kita pilih faktur pembelian. Kemudian kita pilih vendornya, itu adalah PT Putri seperti yang ada di bukti transaksi. Kemudian form numbernya masukin nomor bukti transaksinya F05, invoice number disamakan F05, invoice date-nya, tanggal fakturnya itu tanggal 10 Desember 2020, ship date-nya sama tanggal 10 Desember 2020, terminnya net 30 masih sama. Kemudian masukkan itemnya. Yang pertama portage-nya itu 11, harganya 16 juta. Kemudian yang kedua satelit itu yang dibeli 8, harganya 12.500.000. Oke, kemudian kita cek dulu subtotalnya, total harga barangnya 276.000, PPN-nya 27.600, dan total pembeliannya. Ternyata di sini ada freight paid ya. Beban angkut pembeliannya 1 juta, kita masukkan di tab beban. Tab beban di sini di sampingnya tab barang. Tab beban kita masukkan akunnya adalah freight paid. Ya, kemudian masukkan jumlahnya 1 juta. Sehingga kita cek lagi setelah dimasukkan freight paid, total hutangnya atau invoice-nya 304.600.000. Kalau udah sama, kita klik simpan dan tutup. Nah, berikutnya ada PT Putri mengeluarkan nota kredit kepada PD Mitra berarti ini terkait retur pembelian. Kita masukkan di modul pembelian, kemudian kita pilih retur pembelian. Masukkan nama vendornya, yaitu adalah PT Putri. Masukkan invoice number, nomor faktur pembeliannya adalah atas faktur nomor F05. Jadi kita pilih fakturnya F05. Kemudian masukkan description-nya, retur pembelian. Kemudian masukkan return number-nya, nomor bukti transaksinya itu adalah NK-1, date-nya adalah tanggal 11 Desember 2020. Kemudian masukkan nama barangnya di kolom description. Yang pertama portage, kuantitinya adalah 1, dan yang kedua adalah satelit. Satelit kuantitinya adalah 2. Kemudian setelah kita masukkan barang yang kita retur, kita cocokkan subtotal 41 juta sama dengan total harga yang diretur, PPN-nya 4.100.000 dan total returnnya 45.100.000. Kalau sudah benar sesuai dengan bukti transaksi, kita klik simpan dan tutup. Ini diklik OK aja. Kemudian kita lanjut ke transaksi 11. Ada PD Mitra menerima kas dari Maulana Komputer, keterangannya pelunasan faktur. Berarti kita menerima pelunasan piutang dari Maulana. Kita masukkan di modul penjualan, kita pilih penerimaan penjualan. Kemudian kita pilih receive from-nya, kita terima dari, di sini ada Maulana Komputer. Kemudian masukkan form number BKM 12-3. Kemudian payment date-nya yaitu tanggal 12 Desember 2020. Kemudian masuknya ke akun bank, kemudian nomor ceknya SS142, kemudian cek date-nya tanggal 12 Desember 2020. Memonya kita bisa isi pelunasan faktur F12-1.
Oke, kemudian kita klik checklist di faktur yang ingin kita lunasi, yaitu yang F12-1 ada di baris kedua. Kita checklist kotak bayarnya, kemudian kita klik tanda kalkulator di kotak check amount, sehingga yang dibayarkan adalah 188.600.000, sama dengan nilai yang kita terima di bukti transaksi. Kalau sudah sama, kita klik simpan dan tutup. Lanjut, ada transaksi nota kontan, bukti transaksi nota kontan. PD Mitra melakukan penjualan ke penjualan tunai, ya. Jadi di sini kita masukkan dulu di modul penjualan. Untuk memasukkan nama barangnya, kita masukkan dulu di faktur penjualan. Kemudian kita pilih di sini kepadanya, yaitu penjualan tunai. Sedangkan di nama pelanggannya belum ada. Jadi di sini kita buat pelanggan baru. Kita klik pelanggan baru. Kita masukkan nama pelanggannya adalah penjualan tunai. Kemudian setelah kita masukkan nama pelanggan, di tab penjualan kita isi dulu pajak satunya, karena ini dikenakan PPN, jadi pajak satunya diklik PPN aja. Jadi hanya pajak satu, kemudian klik OK. Nah, kemudian setelah pilih pelanggan penjualan tunai, kita masukkan nomor PO-nya. Kita lihat nomor PO-nya adalah, di sini kebetulan ada nomor PO 122, nomor invoice, nomor nota kontan atau nomor bukti transaksinya KN01, invoice date-nya tanggal 13 Desember 2020, sheet date-nya juga tanggal 13 Desember 2020. Terms-nya adalah COD, ini salah, bukan bukti transaksinya salah, bukan net 30, tapi terms-nya adalah COD. Kemudian masukkan barangnya, itu adalah portage, kemudian kuantitinya 5, harganya 18 juta. Kemudian yang kedua adalah satelit, kuantitinya 8, harganya 14.500.000. Kemudian setelah kita masukkan nama barangnya, kita seperti biasa cek lagi subtotal 206 juta sama dengan total harga yang dijual. Kemudian PPN-nya 20.600.000 dan total invoice-nya 226.600.000. Kalau udah sama, kemudian kita bisa. Nah, kalau ini kan penjualan tunai ya, jadi langsung dilakukan pembayaran. Ya, kita klik bayar karena ini penjualan tunai. Jadi selanjutnya kita klik bayar. Formnya akan berubah ke customer receipt. Di sini udah ada default nama pelanggannya mengikuti yang transaksi sebelumnya. Nomor form numbernya kita masukkan nomor bukti dari nota kontan, yaitu adalah KN01. Payment date-nya tanggal 13 Desember 2020. Masuknya ke cash in bank, nomor ceknya tidak ada, check date-nya juga diisi ya, sama dengan payment date 13 Desember 2020. Memonya adalah penjualan tunai. Nanti di sini sudah terchecklist bayar dan check amount-nya adalah 226.600.000. Sudah sama ya dengan yang ada di bukti transaksi. Kita bisa klik simpan dan tutup. Nanti faktur kita akan balik lagi ke sales invoice. Sales invoice dari penjualan tunai ini akan terstempel paid atau sudah lunas. Di sini kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 13. Transaksi 13 adalah PD Mitra menerima kas dari Maulana Komputer untuk pelunasan faktur. Berarti kita pilih modul penjualan, kita pilih penerimaan penjualan, kita pilih receive from-nya adalah Maulana Komputer, form number-nya kita masukkan nomor buktinya itu adalah BKM 12-4, kemudian tanggal 14 Desember 2020, banknya ada masuk ke akun cash in bank, nomor ceknya ada SS 510, kemudian nomor cek date-nya adalah
14 Desember 2020. Memonya adalah pelunasan faktur F11-25. Kemudian di checklist kotak bayar di nomor faktur yang mau kita lunasi. Kemudian diklik tanda kalkulator di kotak check amount sehingga kita samakan, kita cocokkan apakah nilai yang kita terima 28.600.000 sama dengan yang ada di bukti transaksi. Kalau udah sama, klik simpan dan tutup. Berikutnya transaksi 14 itu ada PD Mitra mengeluarkan kas ke kas negara untuk bayar PPN bulan November 2020. Nah, berarti di sini kita menggunakan kas bank pembayaran. Kita masukkan dulu paid from-nya adalah karena ini pengeluaran kasnya menggunakan bukti pengeluaran kas dan ada nomor cek, berarti menggunakan akun cash in bank. Nomor vouchernya adalah BKK 12-5. Kemudian nomor ceknya adalah CP 12-005. Date-nya adalah tanggal 15 Desember 2020. Memonya adalah pembayaran PPN November. Kemudian P-nya adalah kas negara. Nah, kemudian akun yang akan kita gunakan, kita cek lagi ke neraca saldo klasik per 30 November. Oke, di sini terlihat bahwa pembayaran PPN bulan November. Pertama kita cari dulu, ada nggak saldo di akun PPN payable. PPN payable kepala 2, di sini tidak ada akun atau saldo dari PPN payable. Sedangkan ada saldo dari akun PPN income dan PPN outcome. Sehingga artinya metode pencatatannya di sini kita menutup akun PPN outcome dan PPN income sehingga selisihnya adalah sebesar 1.500.000 untuk kas yang kita bayarkan atau PPN yang terutang bulan November. Sehingga di sini kita masukkan akun yang pertama adalah PPN outcome, kita masukkan sejumlah saldonya yaitu adalah PPN outcome 4.500.000. Kemudian yang kedua adalah PPN income. PPN income sebesar saldonya juga, di sini PPN income 3 juta. Kemudian kita klik tanda kalkulator. Nah, kalau kita tulis seperti ini, artinya jumlah yang kita bayarkan adalah 7.500.000. Padahal kita mau atau kita hanya membayar itu 1.500.000. Nah, di sini untuk pembayaran cash in bank ini akan tercatat sebagai kredit, ya kan? Kemudian PPN outcome-nya yang saldonya kredit akan kita catat sebagai debit. Yang PPN income yang saldonya debit kita catat di posisi kredit. Nah, inilah PPN income, kita tulis tanda minus 3 juta. Kemudian kita klik tanda kalkulator lagi sehingga tertulis total paymentnya adalah 1.500.000. Kalau sudah klik simpan dan tutup. Oke, kemudian kita lihat lagi di pembayaran ya. Untuk melihat ayat jurnal yang tadi kita input, yang ini PPN outcome dan PPN income, kita bisa klik icon lihat jurnal. Nah, di sini akunnya adalah jadinya PPN outcome di debit, PPN income-nya di kredit, cash in bank-nya di kredit. Kalau PPN income-nya tidak ditulis dengan tanda minus, maka dia akan tercatat di debit. Ya, seperti itu bedanya penulisan antara angka negatif dengan angka positif. Oke, lanjut ke transaksi 15. Di transaksi 15 ini ada voucher kas kecil, jadi bisa kita skip dulu. Kemudian lanjut ke transaksi 16, ada PD Mitra
mengeluarkan faktur kepada Ilham Komputer. Berarti ini transaksi penjualan, ada terminnya, berarti penjualan kredit. Berarti kita pilih modul penjualan, faktur penjualan. Kemudian kita pilih customer-nya adalah Ilham Komputer. Kemudian nomor PO-nya kalau ada diisi 123, nomor invoice-nya, nomor fakturnya F12-2. Kemudian invoice date-nya, tanggal fakturnya itu adalah tanggal 18 Desember 2020, ship date-nya juga tanggal 18 Desember 2020. Nah, di sini terminnya 2/10 net per 30. Kita bisa ganti dengan cara klik syarat baru. Kita masukkan 2/10 N per 30 itu artinya jika membayar antara 10 hari mendapat diskon 2%, kemudian jatuh temponya adalah 30 hari. Kemudian klik OK. Sehingga di sini muncul 2/10 N30. Kemudian kita masukkan nama barangnya. Nama barang Portage ini kita jual 6, harganya 18.500.000. Yang kedua adalah satelit, jumlahnya 4, harganya 15 juta. Kalau sudah, kita cek di sini total harganya sama dengan subtotal 171 juta, ada PPN 17 juta 100, kemudian ada freight collected-nya 2 juta. Kita masukkan di kotak freight 2 juta. Ya, kemudian kan tadi kita sudah isi akun freight collected-nya, jadi sudah terisi otomatis, dan total invoice-nya jadi 190.100.000. Kalau sudah sama, ini penjualan kredit ya, jadi bisa kita langsung klik simpan dan tutup. Oke, lanjut ke transaksi 17. Ada bukti PD Mitra mengeluarkan kas kepada PT Putri untuk pelunasan faktur. Berarti ini terkait pembayaran utang. Kita masukkan di modul pembelian dan pembayaran pembelian. Masukkan vendornya adalah kita cek di bukti transaksi PT Putri. Nomor bukti transaksinya adalah BKK 12-6. Payment date-nya tanggal 18 Desember 2020. Masuknya ke akun keluarnya menggunakan akun cash in bank. Memonya adalah pelunasan faktur F05. Kemudian nomor ceknya adalah CP 12-006. Tanggal ceknya tanggal 18 Desember 2020. Kemudian kita checklist kotak bayar di faktur F05 yang mau kita lunasi. Kalau sudah, diklik kotak check amount-nya sehingga kita cek apakah sudah sama dengan yang ada di bukti transaksi. Kas yang kita bayarkan 259.500.000. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Berikutnya ke transaksi nomor 18. Di sini ada PT Tiara membuat faktur kepada PD Mitra. Artinya di sini kita melakukan pembelian kepada PT Tiara. Berarti kita masukkan di modul pembelian dan di menu faktur pembelian. Kita masukkan vendornya adalah PT Tiara, kemudian form number-nya adalah A17, nomor invoice-nya juga kita tulis saja sama A17, invoice date-nya adalah tanggal 22 Desember 2020, ship-nya juga tanggal 22 Desember 2020. Terms-nya net per 30, masukkan itemnya yaitu Portage sebanyak 12 unit 16.350 harganya. Kemudian yang kedua satelit, jumlahnya 14, harganya 12.635. Oke, kemudian di sini ada subtotalnya jadi 373.090.000, PPN-nya 37.309.000 dan totalnya 410.339. Nah, kalau udah sama, kita bisa klik simpan dan tutup. Oke, lanjut ke transaksi 19. Transaksi 19 ini adalah transaksi
PD Mitra melakukan pengeluaran kas kepada CV Anggita untuk pelunasan faktur. Berarti kita masukkan di modul pembelian, pembayaran, pembelian, karena dia pelunasan utang ya. Kita masukkan vendornya adalah CV Anggita, masukkan nomor formnya adalah BKK 12-7, payment date-nya tanggal 23 Desember 2020, mengeluarkan kasnya melalui cash in bank, memonya kita bisa tulis pelunasan faktur F1289. Kemudian nomor ceknya CP 12-007 tanggal 23 Desember 2020. Kemudian kita checklist kotak bayar di nomor faktur yang mau kita bayar lunasi, yaitu F1289. Kemudian kita klik kotak check amount, kita cek lagi apakah jumlah yang kita bayarkan sama dengan yang ada di bukti transaksi. Kalau sudah sama, kita bisa klik simpan dan tutup. Ya, lanjut ke transaksi berikutnya di dokumen transaksi 20. Di sini ada PD Mitra menerima kas dari Akbar Komputer untuk pelunasan faktur F11-10. Sehingga kita masukkan di modul penjualan, penerimaan penjualan, masukkan customer receipt from-nya adalah Akbar Komputer, kemudian kita masukkan form number-nya adalah BKM 12-6, payment date-nya tanggal 25 Desember 2020, kemudian nomor ceknya adalah PC12, kemudian cek date-nya adalah tanggal 25 Desember 2020. Kita tuliskan memonya adalah pelunasan faktur F11-10, kemudian kita checklist kotak bayar di faktur yang mau kita lunasi F11-10, tidak ada diskon, kemudian kita klik tanda kalkulator di kotak check amount. Kita cek lagi apakah jumlah yang kita terima 23.100.000 sudah sama dengan di bukti transaksi. Kalau sudah sama, kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 21. Itu ada voucher kas kecil, jadi masih kita skip dulu. Lanjut ke transaksi 22. PD Mitra mengeluarkan faktur kepada Akbar Komputer. Berarti di sini kita klik penjualan, faktur penjualan. Ya, di sini ada terminnya 2/10/30, berarti ini transaksi penjualan kredit. Kita pilih pelanggannya adalah Akbar Komputer. Nomor PO-nya ada 124. Nomor invoice-nya F12-3, invoice date-nya tanggal 27 Desember 2020. Ship date-nya tanggal 27 Desember 2020. Oke, kemudian terminnya adalah 2/10/30 dan barangnya yang dijual itu Portage 15 unit sebesar 18.500.000, dan yang kedua adalah satelit sebanyak 10, harganya 15 juta. Kemudian kita cek subtotalnya, total harga penjualannya 427.500, PPN-nya 42750, dan total invoice-nya 470.250.000. Kalau udah sama, kita klik simpan dan tutup. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi 23, itu CV Anggita mengeluarkan faktur kepada PD Mitra. Artinya ini transaksi pembelian, ada terminnya, berarti pembelian kredit. Kita klik modul pembelian, kita pilih faktur pembelian. Nah, vendornya kita pilih, yaitu adalah CV Anggita. Kemudian form number-nya adalah nomor G11, invoice nomornya adalah G11 juga, invoice date-nya adalah tanggal 27
29 Desember 2020, ship date-nya juga 29 Desember 2020. Terminnya N/30, barang yang dibeli adalah portage-nya 10, harganya 16.400.000. Yang kedua adalah satelit sebanyak 10, harganya 12.400.000. Oke, kalau sudah kita cek harga pembeliannya 288 juta, PP-nya 28.800 dan totalnya 316.800.000. Kalau sudah sama, klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya di transaksi 24 ada PD Mitra mengeluarkan kas untuk pemegang kas kecil, keterangannya pengisian kembali kas kecil. Berarti kita masukkan di modul kas bank, kita pilih pembayaran. Paid from-nya kita pilih karena ini menggunakan bukti pengeluaran kas dan ada nomor ceknya di sini, berarti dibayarkannya menggunakan akun cash in bank. Nomor bukti transaksinya atau nomor vouchernya adalah BKK 12-8. Ada nomor ceknya itu CP 12-008 tanggal 30 Desember 2020. Kemudian memonya adalah pengisian kembali kas kecil. PI-nya adalah pemegang kas kecil. Nah, akun-akun yang akan kita catat di debitnya adalah kita cek lagi dari transaksi yang pertama. Kita cek yang ada voucher kas kecil. Nah, di sini yang bukti transaksi nomor 3 ada rekening listrik bulan Desember dan telepon bulan Desember. Ini berarti utang beban ya, atau expense payable, beban bulan lalu yang kita belum bayar. Expense payable sebesar, langsung aja totalnya 900.000. Yang kedua, setelah voucher itu yang transaksi 3 berikutnya adalah ini, pembelian perlengkapan toko. Berarti kita carinya adalah store supplies. Pembelian perlengkapan toko store supplies bertambah 1 juta. Kemudian kita cek lagi voucher kas kecil, ada untuk keperluan pribadi pemilik, berarti ini drawingnya 1 juta. Dicek lagi setelah transaksi 15 ada lagi voucher kas kecil untuk perbaikan atap toko yang rusak, berarti masuknya di sini diminta dicatat di other operational expense sebesar 800.000. Kemudian kita cek lagi, sudah tidak ada, terus kemudian kita klik ke tanda kalkulator. Di sini totalnya 3.700.000 yang kita bayarkan, sama dengan yang ada di bukti transaksi. Kalau udah sama, kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi 25. Di sini ada PD Mitra mengeluarkan kas untuk ke Bank BCA untuk pembayaran cicilan Bank BCA. Berarti kita menggunakan kas bank pembayaran. Paid from-nya adalah cash in bank karena menggunakan cek ya. Di sini nomor vouchernya BKK 12-9. Nomor ceknya CP 12-009 tanggal 30 Desember 2020. Memonya adalah pembayaran cicilan bank kepada Bank BCA. Berarti di sini pokok pinjamannya 15 juta, kita catat di Bank Loan. Bank BCA Loannya 15 juta pokok pinjamannya. Kemudian ada bunga atau interest expense sebesar 3 juta. Kemudian kita klik tanda kalkulator di kotak amount sehingga total paymentnya adalah 18 juta sama dengan yang dibayarkan di bukti kas keluarnya. Kalau udah kita klik simpan dan tutup. Setelah
menginput transaksi, berikutnya adalah kita menginput memo jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama itu ada terkait telah diterima rekening koran. Ternyata di rekening koran ada interest revenue dan bank service charge yang belum dicatat oleh perusahaan, tapi sudah tercatat di laporan bank. Kemudian berarti kita masukkan di buku besar, kemudian kita bisa gunakan bukti jurnal umum. Ya, di sini voucher number-nya kita bisa masukkan nomor bukti transaksinya BM12-1, tanggalnya adalah 31 Desember 2020, description-nya adalah penyesuaian rekening koran bank. Atau apa aja ya, description-nya bebas. Kita masukkan akunnya yaitu interest revenue. Oke, di kredit ya, karena dia bertambah, kita dicatat bertambah 5 juta. Kemudian bank service charge di debit sebesar 200.000, beban bertambah di debit 200.000, selisihnya adalah cash in bank. Jadi kita dapat pendapatan 5 juta, mengeluarkan bebannya 200.000, selisih cash in bank kita masuk 4.800.000. Kalau sudah, kita klik simpan dan baru untuk memasukkan bukti memorial yang kedua, yaitu adalah penyesuaian untuk yang pertama persediaan akhir store supplies. Kita masukkan dulu voucher number-nya, udah lanjut BM12-2, tanggalnya 31 Desember 2020. Description-nya adalah penyesuaian boleh. Oke, yang pertama adalah persediaan akhir store supplies dinilai 6.500.000. Jadi di sini kita diminta untuk mencatat beban store supplies-nya sehingga berapa yang terpakai, sehingga dia akan mengurangi saldo dari store supplies-nya. Angkanya berapa? Kita cek dulu di neraca saldo. Kita perbarui per 31 Desember 2020. Nah, kita lihat di sini store supplies-nya 10 juta, tapi stok akhirnya 6.500.000. Berarti sudah terpakai sebesar 3.500.000. Yang sudah terpakai ini kita catat sebagai beban. Oke. Yang kedua, kita diminta untuk mencatat beban sewa toko, yaitu adalah rent expense sebesar 2.500.000. Kemudian kreditnya adalah prepaid rent. Yang ketiga adalah beban asuransi Desember 2020 adalah 1.500.000. Berarti kita diminta untuk mencatat akun insurance expense sebesar 1.500.000. Kreditnya adalah prepaid insurance 1.500.000. Yang ketiga itu ada taksiran kerugian piutang 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2020. Jadi di sini kita diminta buat mencatat beban kerugian piutang BTP expense pada allowance. Berapa angkanya? Kita cek dulu. Di neraca saldo kita bisa gunakan kalkulator. Di sini kita hitung dulu, kita mau hitung 5% taksiran kerugian piutang atau allowance for the full debt ini ditaksir 5% dari saldo piutang. Saldo piutangnya 660.350.000 dikali 5%. Sama dengan 33 juta
17.500. Kemudian kita punya saldo allowance yang udah tercatat 12.800.000. Berarti kita kurangi 12.800.000. Sehingga yang harus kita catat bad debt expense-nya adalah 20.217.500. $20.217.500. Yap, kita cek lagi di kalkulator 20.217.500. Kalau sudah, oke, sampai nomor 4 kita simpan dan baru. Lanjut ke berikutnya, AJP yang berikutnya. Yang pertama, penyusutan equipment bulan Desember 406.250. Nah, ini kita lakukan untuk penyusutan, khusus penyusutan di Accurate, kita bisa menggunakan proses akhir bulan. Jadi bisa di buku besar proses akhir bulan atau aktivitas periodik proses akhir bulan. Kita lakukan proses akhir bulannya bulan Desember 2020 untuk mencatat beban penyusutan bulan Oktober, untuk mencatat beban penyusutan bulan Desember 2020 secara otomatis. Kalau sudah, diklik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Nah, kita bisa cek di transaction journalnya atau di voucher bukti jurnal umumnya ya. Di bukti jurnal umum kita lihat back. Nah, ini yang udah tercatat depreciation expense pada equipment accumulated depreciation 406.250.000. Kita tinggal klik simpan dan baru untuk masukin yang berikutnya. Karena nomor sama, bisa kita tambahkan titik 1 di jurnal vouchernya. Ya, kemudian date-nya masukkan tanggal 31 Desember 2020, kemudian description-nya adalah penyesuaian. Nah, untuk yang nomor 2, gaji bulan Desember, berarti kita diminta untuk mencatat beban gaji wage and salaries sebesar 4.500.000. Kemudian baru akan dibayar tanggal 2, berarti nanti ada utang. Tapi dari gaji karyawan itu, karyawan dipotong PPh, berarti kita diminta untuk mencatat income tax payable, PPh-nya dikredit sebesar 250.000, dipotong 250.000, berarti dicatat di income tax payable, kemudian sisanya adalah expense payable. Ya, karena tidak punya akun wage and salaries payable, jadi kita bisa masukkan di expense payable. Sebesar utang bebannya itu, utang beban gajinya adalah 4.250.000. Yang berikutnya listrik dan telepon bulan Desember. Berarti kita diminta untuk mencatat beban expense. Telepon and electricity expense sebesar 1.200.000. Kemudian kreditnya adalah expense payable lagi. Oke, 1.200.000. Kalau sudah, kita klik simpan dan baru. Kita lanjutkan ke yang BM12-4 tanggal 31 Desember 2020. Description-nya penyesuaian. Nah, ini yang pertama, karena pencatatan PPN income outcome sudah sesuai, kedua akun tersebut ditutup. Berarti yang pertama PPN outcome di neraca saldo per 31 Desember 2020, kita lihat ada di saldo kredit 97.550, berarti di AJP kita catat di debit 97.550.000. Kemudian yang kedua kita tutup PPN income. PPN income saldonya di debit 89.609.000, berarti
dicatat di kredit 89.609.000. 89.609.000. Nah, selisihnya kita pilih adalah PPN payable ya. Oke, berikutnya kita menghitung PPh badan, berarti kita diminta untuk mencatat akun beban income tax expense pada income tax payable. Ya, kita diminta untuk mencatat akun income tax expense pada income tax payable. Nah, kita cek dulu laporan untuk laba rugi. Kita harus tahu dulu untuk menghitung PPh badan berdasarkan PPh PP nomor 23 tahun 2018, PPh final yang menggunakan tarif PPh final. Kita harus tahu dulu berapa peredaran bruto bulan Desember. Nah, caranya bisa dilihat di laporan keuangan. Kita cek laba rugi standar, tapi periodenya kita set adalah 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. Kemudian klik OK. Nah, ini ya. Jadi kita siapkan kalkulatornya lagi. Ini adalah penjualan dan retur bulan Desember. Langsung aja 1.027.500.000 dikurang 52 juta 975.500.000 dikali 0,5%. Jadi yang akan kita jurnal beban pajak penghasilannya adalah 48.77.500. Jadi di sini kita tulis 48.77.500. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita klik simpan dan tutup. Ya, selesai kita mengentry transaksi dan jurnal penyesuaian untuk PD Mitra. Berikutnya adalah kita langkah untuk mencetak atau menampilkan laporan keuangan khusus untuk persiapan uji sertifikasi kompetensi ini dengan LSP P1 SMKN 8 Jakarta. Mereka meminta untuk ditampilkan atau harus ngeprint, ACC atau peserta diminta untuk mengeprint beberapa laporan. Yang pertama adalah aging receivable detail 30 November. Jadi kita bisa buka laporan keuangan. Nah, di sini yang diminta ini istilahnya bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesianya adalah detail rincian umur piutang receivable. Berarti ada di kategori akun piutang. Kita cari rincian umur piutang. Nah, kemudian kita klik 2 kali, kita setting tanggal yang diminta adalah tanggal 30 November 2020. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau sudah periodenya sudah benar, yang tampil adalah memang hanya saldo awalnya saja. Kemudian di sini kita simpan ke PDF file. Kemudian kita buat folder laporan PD Mitra nama kalian. Oke, kemudian masukkan file name. Nama laporannya adalah aging receivable detail nama kalian, PD Mitra nama. Oke, kalau udah save.
Setelah rincian umur piutang, yang kedua adalah aging payable detail. Berarti rincian umur utang. Berarti ada di kategori akun hutang dan pemasok, rincian umur hutang. Yang diminta adalah per 30 November 2020. Oke, seperti ini tampilannya, jadi hanya ada saldo awalnya saja, laporan umur piutangnya. Kita simpan di PDF file, kemudian oke. Kita pilih, kita masukkan di folder yang sudah kita buat, dan nama filenya adalah aging payable detail. Kalau udah, simpan. Berikutnya adalah inventory valuation detail, rincian penilaian persediaan. Berarti kita ada di kategori persediaan, rincian valuasi persediaan. Rincian valuasi persediaan di sini dimintanya per 30/30. Berarti dari 30 November 2020 sampai 30 November 2020. Kemudian di sini filter barangnya dipilih semua. Tentunya semua barang akan ditampilkan. Kemudian klik OK. Nah, nanti di sini adalah seperti kayak kartu persediaan ya, tapi hanya menampilkan saldo awalnya saja karena pernya adalah per 30 November dan ada 2 halaman. Ya, karena ada 2 barang. Kemudian ini disimpan ke PDF file, kemudian masukkan nama filenya adalah inventory valuation detail PD Mitra nama. Yap. Kalau sudah, yang terakhir adalah buku besar keseluruhan jurnal. All jurnal keseluruhan jurnal ada di kategori buku besar. Dipilih, dimintanya tanggal 1 Desember ke 31 Desember. 1 Desember 2020 ke 31 Desember 2020. Nah, ini adalah transaksi dari mulai 1 Desember sampai 31 Desember 2020. Kalau sudah, di sini bisa disimpan PDF file. Nama filenya adalah All Journal PD Mitra nama kalian. Yap. Itu sesuai dengan yang diminta dari untuk ujian sertifikasi kompetensi dengan LSPP 1 SMK 8. Nah, untuk laporan lain yang bisa kalian explore atau bisa kalian cek adalah bisa laba rugi standar. Laba rugi standar kita lihat per 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Jadi diperhatikan ketika tadi mau mencari nilai peredaran bruto Desember yang untuk AJP pencatatan pajak penghasilan, itu kita setting laba ruginya 1 bulan, 1 Desember ke 31 Desember. Tapi untuk laporan keuangan keseluruhannya laba ruginya itu kita setting periodenya setahun, Januari ke Desember, 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, kemudian kita bisa atur format numbernya, chat dalam kurung untuk angka minus seperti ini. Laba ruginya ya 121.583.750.000. Kemudian untuk neraca bisa dilihat di neraca standar atau neraca indeks kontrol. Kalau neraca standar ke bawah layoutnya, kalau neraca indeks kontrol ke samping. Kita bisa cek neraca indeks kontrol per 31 Desember 2020. Nah, ini tampilan dari neraca indeks kontrol laporan 31 Desember 2020 PD Mitra. Berikutnya ada juga laporan perubahan ekuitas.
laporan perubahan ekuitas itu 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Ini tampilannya, ada pendapatan bersih laba 1 tahun yang ada dari laporan laba rugi. Kemudian ada juga laporan arus kas. Arus kas per bulan metode tidak langsung. Bulannya bulan Desember 2020 sampai Desember 2020. Kita mau menampilkan arus kas 1 bulan. Di sini ya, laba bersihnya 98 juta dan ada kenaikan dan penambahan dan pengurangan kas, dan ada kas akhirnya sekian. Ya, demikianlah tutorial kasus soal PD Mitra untuk latihan persiapan uji sertifikasi kompetensi 2021 bagi siswa-siswi SMKN 25 Jakarta. Semoga bermanfaat dan sukses untuk semua siswa-siswi SMKN 25 Jakarta. Semoga mendapat ujiannya lancar dan mendapat predikat kompeten di kualifikasi 2 teknisi akuntansi junior. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.